Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa bertatap wajah. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sistem sirkulasi pada manusia. Sebelum itu, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan juga buku catatannya sebelum anda semua, murid-murid semua menyimak video ini. Ya, kita mulai. Oke, pertama kita akan, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang harus dicapai tentang bab ini dan juga tujuannya apa saja, yaitu untuk menjelaskan nanti kalian semua diharapkan dapat menjelaskan komponen penyusun dimulai dari darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Kemudian diharapkan dapat menjelaskan pembekuan darah, kemudian dapat menganalisis proses peredaran darah dalam tubuh manusia, serta mengidentifikasi kelainan ataupun gangguan pada sistem peredaran darah. Baiklah, pertama coba perhatikan dulu dan amati dua benda ini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, bagaimana? Tentu keduanya itu sangat jauh berbeda ya. Gambar ini adalah gambar jantung, dan yang sebelahnya ini adalah kepalan tangan, dan mungkin ini adalah tanda yang dimungkinkan oleh orang-orang Korea sana yang menandakan cinta atau kasih sayang. Tapi secara sekilas coba perhatikan dari bentuk antara jempol dan telunjuk ini menunjukkan seperti dua pembuluh yang menempel pada jantung, yaitu pembuluh aorta ini. Ya, sedangkan kepalan tangan itu menunjukkan 4 ruangan pada jantung, ada atrium dan juga ventricle. Oke, itu sebagai awalan introduksinya. Oke, dalam bab ini kita akan di awal kita akan membahas tentang komponen sistem sirkulasi yang mencakup darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Darah ini merupakan, kalau kita analogikan seperti air, kemudian jantung itu adalah pompa, dan pembuluh darah itu adalah pipanya yang menjadi tempat berjalannya atau mengalirnya darah ini. Oke, kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah tentang darah. Darah ini merupakan suspensi yang berwarna merah, kadang tua, kadang juga merah muda. Ini tergantung dari komposisi atau kadar oksigen dan juga CO2 di dalamnya. Dan diketahui jumlah darah yang ada pada satu orang itu adalah sekitar 6 liter. Oke, adapun fungsi darah yang ada pada tubuh kita, kalian harus tahu ya bahwa darah ini memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen. Karena tubuh kita ini butuh oksigen supaya bisa melaksanakan yang namanya respirasi ataupun metabolisme, dan ini akan menghasilkan yang namanya energi yang berguna bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah mengangkut sari-sari makanan. Ini ada kaitannya juga dengan oksigen dalam proses metabolisme. Kemudian mengangkut CO2 supaya dibuang dari dalam tubuh, karena kebanyakan oksigen di dalam tubuh itu akan menyebabkan asidosis atau tubuh kita akan asam kondisinya. Kemudian mengangkut hasil ekskresi dari ginjal, kemudian mengatur dan mengontrol temperatur atau suhu tubuh. Ketika kita berada dalam lingkungan yang suhunya rendah, maka aliran darah itu akan semakin deras supaya suhu tubuh kita tetap hangat, dan kebalikannya. Serta yang terakhir adalah untuk mengatur distribusi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, selanjutnya ini adalah komponen darah. Bisa kalian lihat di bagian kanan ini ada gambar suspensi ya. Ini adalah tabung sentrifugal, yang ini adalah gambaran komponen darah yang sudah mengalami sentrifugasi pada alat sentrifugal tentunya. Di bagian atasnya ada plasma darah, kemudian di bagian tengah ada leukosit dan trombosit, dan di bagian bawah ada eritrosit. Oke, jadi dalam darah ini terdapat dua komponen, yaitu bagian cairannya berupa plasma darah dan juga sel-sel darah. Di komponen darah ini bisa dilihat bahwa hampir 90% lebih itu berupa air ya, sedangkan sisanya adalah zat-zat terlarut, diantaranya ada protein, lemak, gula, dan yang lainnya. Sedangkan untuk sel-sel darah ini jumlahnya adalah
sekitar 40-50% dari volume darah, di mana terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Nah, di antara zat-zat terlarut yang ada pada plasma darah, ternyata proteinlah yang jumlahnya paling banyak, di mana protein ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah protein albumin untuk mengatur tekanan osmotik darah, kemudian ada globulin yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh salah satunya, dan juga fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Kemudian ini adalah 3 jenis sel darah. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau kita analogikan, ini seperti bentuk cobek gitu ya. Bentuknya adalah bikonkaf. Fungsinya adalah untuk mengangkut makanan dan juga oksigen, karena di dalam sel darah merah terdapat yang namanya hemoglobin. Seperti itu. Memiliki daya ikat terhadap oksigen ataupun karbon dioksida. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini berperan dalam antibodi ataupun kekebalan tubuh. Nah, leukosit ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu berdasarkan ada tidaknya granula di dalam sel darah putih itu. Nah, yang memiliki granula ataupun butiran itu disebut sebagai granulosit, sedangkan yang tidak memiliki butiran namanya adalah agranulosit. Nah, di antara kelima ini yang termasuk ke dalam granulosit itu adalah neutrofil, basofil, serta eosinofil. Sedangkan untuk yang agranulosit itu adalah monosit dan juga limfosit. Oke, dan yang ketiga komponen sel darah ini adalah trombosit atau keping darah, di mana kurang lebih model bentuknya seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Oke, selanjutnya coba perhatikan video ini. Ini berkaitan dengan proses pembekuan darah yang terjadi ketika seseorang mengalami luka. Oke, coba diperhatikan. Ketika seseorang itu misalkan di sini, dia mengalami luka karena sayatan, maka ini akan menyebabkan luka sampai ke dalam pembuluh darah. Salah satunya adalah arteri, kemudian ini akan menyebabkan luka, dan di dalam pembuluh darah ini kan mengalir kandungan darah, plasma, termasuk juga sel-sel darah. Sehingga sel darah merah termasuk trombosit dan juga beberapa faktor pembekuan seperti kalsium itu akan keluar. Nah, dengan keluarnya darah ini maka akan menyebabkan trombosit itu pecah. Nah, ketika dia pecah maka itu akan mengaktifkan trombokinase, kemudian akan membentuk trombin. Trombin akan bekerja sama dengan ion kalsium sehingga mengubah protrombin menjadi trombin. Dari sana nanti akan mengaktifkan fibrinogen sehingga menjadi benang-benang fibrin seperti pada video ini. Seperti itu. Sehingga nanti lama-kelamaan luka ini, darahnya akan membeku dan lama-kelamaan luka ini tertutup. Itu gambaran sederhananya. Oke, selanjutnya adalah jantung. Jantung ini adalah seperti pompanya kalau dalam sistem pompa air gitu ya. Nah, di dalam jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu ada atrium dan juga ventricle. Atrium itu bahasa Indonesianya adalah serambi, sedangkan ventricle itu adalah bilik, di mana posisi serambi itu adalah di bagian atas, sedangkan bilik itu di bagian bawah. Masing-masing 2, bil kanan kiri dan juga serambi kanan dan kiri. Oke, kita lihat dulu ke bagian jantung. Jantung ini kan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dia bekerja terus-menerus sehingga dinding jantung ini, kalau kita lihat ini cukup tebal dan elastis. Dan lapisan dinding jantung ini itu ada 3. Yang pertama adalah epikardium yang berada pada bagian luar. Di bagian tengah ada miokardium yang di dalamnya kita akan menemukan sel otot jantung. Ya, dan bagian dalam yang bersinggungan dengan aliran darah itu adalah bagian endokardium. Seperti yang nampak pada gambar ini. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung. Coba kita perhatikan. Tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa atrium posisinya ada di bagian atas. Ada atrium kanan dan kiri. Kemudian di bagian bawah ada ventricle atau bilik. Nah, ini bilik kanan dan yang ini adalah bilik kiri. Antara atrium kanan dan ventricle kanan itu dipisahkan oleh katup tricuspidalis. Sedangkan atrium kiri dan ventricle kiri itu dipisahkan oleh
yang namanya katup bikuspidalis. Dan dalam jantung ini juga melekat pembuluh, di antaranya ada aorta, kemudian ada vena cava superior, ada arteri pulmonalis, juga ada vena pulmonalis. Nah, ini vena cava superior ini adalah jenis pembuluh balik atau vena yang ukurannya besar dan langsung menempel pada jantung. Ini diwarnakan biru karena ini untuk mengindikasikan bahwa pembuluh darah ini membawa darah yang sedikit mengandung oksigen atau miskin oksigen. Sedangkan untuk aorta ini dia mengandung banyak oksigen darahnya. Kemudian kalau arteri pulmonalis ini kebalikan dari aorta, dia sedikit membawa oksigen, sedangkan vena pulmonalis itu dia mengandung banyak oksigen. Arahnya adalah ke paru-paru. Berarti arteri menuju ke paru-paru, vena pulmonalis dia kembali dari paru-paru. Untuk aorta dia menuju ke seluruh tubuh, sedangkan vena cava superior itu dia membawa darah dari seluruh tubuh. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini kita bisa temukan pada seluruh bagian tubuh, mulai dari jantung ke seluruh tubuh ataupun dari jantung ke paru-paru. Nah, jenis-jenis pembuluh ini ada 3 kurang lebih. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Jenis pembuluh nadi ini atau arteri ini bersifat meninggalkan jantung arah alirannya, sedangkan pembuluh balik atau vena itu dia kembali ke jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan kapiler itu adalah jenis pembuluh darah yang ukurannya tipis serta berpori dan juga berfungsi untuk proses pertukaran gas, ya, yaitu gas oksigen dan juga CO2. Ini adalah gambaran struktur dari pembuluh yang ada di dalam tubuh. Sebelah kanan ada arteri. Kalau dari jenisnya itu sama, ada endotelium, kemudian jaringan elastis, otot, serta jaringan ikat. Nah, tapi yang kita bisa perhatikan itu dari ketebalannya. Untuk arteri itu lebih tebal dibandingkan dengan vena. Sedangkan kapiler tadi dia ukuran lebih kecil, tipis, dan juga berpori. Nah, ini adalah perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Kita lihat yang pertama dari dinding pembuluhnya. Dinding pembuluh arteri itu lebih kuat serta elastis dibandingkan vena. Dan alirannya, kalau arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh, serta untuk vena itu menuju ke jantung. Nah, untuk arteri pulmonalis itu kebalikannya. Dia itu kembali ke jantung, sedangkan untuk vena dia menuju ke jantung. Kemudian untuk posisinya, arteri itu berada lebih dalam dari permukaan kulit, sedangkan vena lebih dekat ke permukaan kulit. Kemudian darah yang terkandung di dalam pembuluh arteri itu dia kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Adapun untuk vena, dia mengandung banyak CO2 atau miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis yang banyak mengandung oksigen. Oke, nah ini adalah gambaran terjadinya proses peredaran darah, di mana ada 2 jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah pulmonari, maksudnya adalah darah mengalir dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke paru-paru, dan ada peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, di mana alirannya adalah dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh atau jaringan kembali ke jantung. Nah, tipe peredaran darah yang ada pada manusia itu tentunya berada di dalam pembuluh, sehingga disebut sebagai peredaran darah tertutup, dan dikenal dengan jenis peredaran darah ganda karena 2 kali melalui jantung, seperti karena adanya peredaran darah pulmonari dan juga peredaran darah sistemik. Kemudian, nah selanjutnya kita akan membahas tentang golongan darah. Golongan darah ini seperti yang sudah kita ketahui, mungkin di antara kalian semua ada yang bergolongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, ataupun O. Nah, kenapa bisa ada 4 golongan darah tersebut? Itu karena ada 2 zat yang berpengaruh di dalam darah, yaitu agglutinogen, yang merupakan antigen yang terdapat di dalam sel darah merah, dan juga ada sejenis antibodi yang terdapat di dalam plasma darah, yaitu agglutinin. Inilah yang menyebabkan pembedaan golongan darah A, B, AB, dan O. Dan satu lagi adalah sistem resus. Nah, kalau ini
Jika seseorang diberi serum anti resus dan kemudian terjadi penggumpalan, maka itu diidentifikasikan sebagai resus positif. Dan ketika tidak terjadi penggumpalan, maka akan disebut sebagai resus negatif. Nah, dengan adanya golongan darah AB ataupun O, maka ini akan memungkinkan terjadinya transfusi darah. Walaupun sebetulnya yang aman adalah ketika ada seseorang yang butuh golongan darah A, maka donornya itu adalah dari golongan darah A juga, dan harus sesuai. Tetapi secara teorinya bisa dimungkinkan golongan darah A dapat disuplai dari golongan darah A ataupun O. Kemudian golongan darah B bisa mendapatkan donor dari golongan darah B itu sendiri ataupun O. Kemudian kalau AB itu dikenal sebagai golongan darah yang disebut sebagai resipien universal, bisa mendapatkan transfusi dari berbagai golongan darah. Sedangkan golongan darah O itu kebalikan dari AB, yaitu sebagai donor universal. Dia bisa mendonorkan ke jenis golongan darah lain, tetapi dia hanya mendapatkan donor dari golongan O itu sendiri. Kemudian yang terakhir pembahasan kita adalah tentang gangguan atau kelainan yang ada pada sistem sirkulasi ini. Kita bisa kategorikan gangguan pada darah, gangguan pada pembuluh, kelainan atau gangguan pada jantung. Di antara gangguan pada darah itu seperti anemia atau kurang darah gitu ya, kurang sel darah merahnya. Kemudian leukemia itu adalah kanker darah karena kebanyakan sel darah putih. Kemudian ada thalassemia, itu karena dia ada gangguan secara genetik, serta hemofilia yang dikenal dengan penyakit sukar membeku, serta ada erythroblastosis fetalis, itu kejadian ketika seorang ibu memiliki resus yang berbeda dengan bayi yang dikandungnya. Kemudian kalau yang pada pembuluh ada seperti penyumbatan pada pembuluh darah seperti arteriosklerosis karena adanya endapan lemak di dalam pembuluh darah, ada arteriosklerosis, ada endapan zat kapur. Kemudian ada embolus, trombus, varises atau embolia. Itu adalah contoh gangguan atau kelainan pada pembuluh. Dan pada jantung yang mungkin umum itu adalah jantung koroner karena adanya sumbatan di bagian pembuluh di jantung. Kemudian ada hipertensi dan hipotensi yang lebih dikenal sebagai tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Kemudian kalau dilihat dari denyutnya, itu ada takikardia ketika denyutnya itu melebihi normal di atas 120 per menit. Kemudian ada bradikardia itu di bawah normal, yaitu di bawah 60 denyut ataupun detak per menitnya.